Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semua, teman-teman semua, Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali berjumpa setelah beberapa hari tidak mengupload video buat teman-teman, tidak mengirimkan video motivasi dan inspirasi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali berjumpa dan memberikan sedikit kisah, sedikit saran dan sedikit motivasi buat teman-teman. Nah, kali ini teman-teman semua, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan memberikan suatu materi yang insya Allah akan bermanfaat buat semuanya, yakni bagaimana caranya untuk tidak putus asa. Karena kenapa? Putus asa merupakan hal yang paling mengkhawatirkan, paling harus dihindari. Karena kenapa? Hal putus asa ini menjadikan seseorang menjadi tidak bisa melangkah kembali ketika putus asa ini melanda seorang yang sedang berusaha. Ketika putus asa ini muncul, maka tidak ada lagi harapan. Makanya kali ini kita akan bahas tuntas mengenai bagaimana caranya supaya terhindar dari kata putus asa itu. Nah, hal pertama yang mesti teman-teman ketahui ialah teman-teman ketika mengalami yang namanya hampir putus asa, maka selalulah untuk berpikiran positif, selalulah berpikiran hal-hal baik. Karena kenapa? Segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita cerna itu tergantung dari apa yang kita pikirkan. Makanya ketika teman-teman dalam keadaan putus asa atau banyak masalah dan sebagainya, maka selalulah berpikiran positif. Misalnya teman-teman sedang berusaha terus mengalami kegagalan, terus mencoba lagi, terus gagal lagi, ataukah sedang bersedih, sedang berduka, maka teman-teman jangan memikirkan hal-hal itu. Jangan selalu mengingat hal-hal itu. Karena kenapa? Dengan mengingat semuanya, maka kamu akan berada pada posisi yang terpuruk. Makanya ketika teman-teman sedang berada di posisi down atau hampir putus asa, maka berpikiran positiflah. Maka anggaplah selalu setiap ujian, setiap cobaan yang teman-teman hadapi itu mempunyai suatu tujuan dan makna tersendiri. Makanya di balik suatu masalah, di balik suatu kesedihan, pasti ada sesuatu, ada makna yang Allah berikan kepada kita semua. Terus yang kedua ialah ketika teman-teman menghadapi suatu hal yang menghampiri putus asa, maka teman-teman perlu untuk mengistirahatkan diri. Istirahatlah sebentar, terus koreksilah dirimu. Kenapa? Bisa saja dalam teman-teman semua ada yang salah, ada yang mesti teman-teman perlu perbaiki, ada hal-hal yang mesti teman-teman perbaiki, ada sesuatu yang teman-teman perlu lakukan supaya memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri. Karena kenapa? Apa yang kita kerjakan belum tentu itu baik untuk diri kita sendiri, apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk diri kita sendiri. Makanya sangat penting untuk mengkoreksi diri, sangat penting untuk berhenti sejenak untuk berpikir, wah, sepertinya apa yang saya lakukan hari ini tuh salah atau keliru. Makanya sangat penting untuk mengkoreksi diri sendiri supaya tidak salah lagi dalam mengambil langkah. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga ialah ketika teman-teman berada di posisi hampir putus asa, maka teman-teman juga perlu untuk bercerita kepada orang-orang terdekat. Kenapa? Karena orang-orang terdekat yang bisa dipercaya ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi segala beban-beban yang kita hadapi, segala beban yang kita pikul sendiri. Makanya dengan cerita kepada teman-teman atau sahabat atau orang yang kita percaya, maka segala beban yang kita hadapi ini akan sedikit demi sedikit perlahan akan berkurang dan tidak lagi menjadi suatu beban tersendiri. Makanya teman-teman ketika sedang sedih, terpuruk ataupun sebagainya, berusahalah untuk cerita ke orang lain, paling tidak kepada kedua orang tuamu. Kalaupun teman-teman tidak punya orang tua atau apapun itu, maaf sebelumnya, maka ceritalah kepada sahabat-sahabat yang betul-betul teman-teman percaya. Maka sangat penting untuk berbagi ketika ada masalah. Selanjutnya teman-teman harus lakukan ialah ketika berada pada posisi hampir putus asa, maka teman-teman harus mensyukuri apa yang teman-teman miliki.
Teman-teman harus mensyukuri apa yang ada saat ini dalam dirimu, apa yang ada di lingkunganmu saat ini. Karena kenapa? Ketika teman-teman berada pada pemikiran yang hampir putus asa dan sebagainya, dan menjadikan apa yang kamu miliki itu tidak berharga, maka teman-teman pasti akan sangat mudah untuk merasakan yang namanya putus asa. Pasti teman-teman bakalan berada di posisi yang betul-betul rendah atau down. Maka disinilah letak kelemahan teman-teman ketika tidak mensyukuri apa yang teman-teman miliki. Karena apa yang kita miliki itu merupakan salah satu kekuatan yang mesti kita bangun kembali supaya menjadikan kita sebagai orang yang kembali bersemangat. Terus yang selanjutnya ialah teman-teman perlu tahu bahwa di balik suatu masalah itu pasti ada solusi. Maka dari itu ketika teman-teman berada di bawah atau berada di masalah yang betul-betul berat, maka berusahalah untuk bangkit kembali. Berusahalah untuk membangun semua spirit-spirit yang teman-teman miliki. Berusahalah untuk membangun semua apa yang teman-teman miliki. Berusahalah untuk meyakinkan pada dirimu dan yakinkan pada semua yang telah menghina bahwasanya kamu betul-betul siap dan kamu bisa bangkit untuk melawan semuanya. Kamu bisa bangkit untuk menghadapi semuanya. Karena kenapa? Masalah yang teman-teman hadapi adalah masalah teman-teman sendiri. Tidak mungkin orang lain akan mengambil alih masalahmu. Tidak mungkin orang lain akan ikut campur dalam masalahmu dan memberikan solusi. Tidak. Mungkin saja ada sahabat-sahabat teman-teman keluarga memberikan solusi, tapi semuanya itu ada pada dirimu sendiri. Apa yang akan kamu lakukan sebentar, apa yang akan kamu lakukan nanti, itu menjadi suatu rahasia, itu menjadi suatu menjadi suatu kesimpulan tersendiri dalam dirimu. Makanya ketika teman-teman betul-betul merasakan hal-hal yang betul-betul hampir putus asa, maka berusahalah untuk bangkit. Berusahalah untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang terjadi, tidak lagi mengulangi kekecewaan yang terjadi. Makanya kalau hari ini teman-teman merasakan hal-hal yang putus asa, mengalami kegagalan ataupun sebagainya, maka bangkitlah. Karena kesuksesan itu tidak bakalan datang tanpa teman-teman jemput. Hidayah itu tidak bakalan datang tanpa teman-teman jemput. Segala sesuatu yang baik-baik itu pastilah harus dibarengi dengan usaha. Segala sesuatu yang kita inginkan itu pastilah harus dibarengi dengan usaha. Tidak ada yang tidak mungkin ketika teman-teman betul-betul mau berusaha dan berdoa. Karena kenapa? Ini pesan yang sangat penting buat teman-teman ya. Ketika kita menghadapi suatu masalah yang rumit, ketika kita menghadapi masalah yang begitu berat, maka libatkanlah selalu Allah dalam setiap langkah-langkahmu, libatkanlah Allah dalam setiap pemikiran-pemikiranmu, dan libatkanlah selalu Allah dalam setiap kamu mencari solusi. Karena kenapa? Semakin kamu dekat kepada Allah, semakin kamu dekatkan dirimu kepada Allah, maka Allah sendiri akan kasih kamu solusi. Allah sendiri akan kasih kamu jalan keluar dari setiap masalah yang teman-teman hadapi. Makanya sahabat semua, teman-teman semua, sangat penting untuk melibatkan Allah dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kita hadapi. Ingatlah selalu sahabat, jangan pernah mengalami yang namanya putus asa. Teruslah berusaha dan bersabar. Ingat, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Makanya sabar itu tidak ada batasnya ya teman-teman. Hanya saja ketika banyak orang-orang di luar sana yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Tidak, sabar itu tidak ada batasnya. Hanya saja namanya juga manusia biasa ya. Manusia pasti yang mempunyai namanya perasaan dan titik terendah. Nah, titik terendah ini yang dikatakan sebagai batas dari menahan emosi yang dia miliki. Padahal kesabaran itu tidak ada batasnya. Ketika teman-teman betul-betul bisa menahan kesabaran itu, Masya Allah, sangat luar biasa. Akan tetapi yang namanya menahan rasa sabar itu sangat-sangatlah berat ya. Jadi teman-teman semua, sahabat semua, sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa apa yang kita hadapi saat ini belum tentu itu menjadi suatu akhir buat kita semua. Apa yang kita hadapi saat ini, kesedihan yang kita alami saat ini, belum tentu itu menjadi suatu masalah berat untuk kita semua. Belum tentu itu menjadi suatu kesimpulan bahwasanya Allah benci sama kita. Tidak, melainkan Allah menguji kita untuk menaikkan derajat kita sebagai seorang hamba. Jadi teman-teman semua, cukup itu yang bisa saya sampaikan pada vlog kali ini. Insyaallah nantikan vlog selanjutnya di hari esok. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share.
Terima kasih sahabat semua. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.